Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tapi sebelum berdoa, kita ice breaking dulu sedikit ya. Boleh diikutin. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran akidah akhlak. Ada yang tahu tema hari ini apa? Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Oke, di sini siapa yang pernah bertamu ke rumah teman atau saudara? Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Baik itu ke rumah teman, ke rumah saudara. Bertamu itu ada adabnya. Oke, pengertian bertamu. Pengertian bertamu, apa sih bertamu itu? Bertamu adalah mengunjungi rumah orang lain untuk satu keperluan atau bersilaturahmi. Jadi, biar silaturahminya tetap terjaga, untuk bertamu sendiri itu ada adabnya. Adab yang baik ketika bertamu itu ada berapa? Ada yang tahu? Yang pertama yaitu memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Yang kedua, mengucapkan salam ketika masuk rumah. Dan yang ketiga yaitu meminta izin kepada tuan rumah sebelum masuk. Keempat, duduk di tempat yang disediakan. Jadi kalau tuan rumah atau yang punya rumah sudah mempersilahkan kita duduk di tempat yang sudah dipersilahkan sama tuan rumah ya. Kemudian berbicara dengan sopan dan santun. Tidak membuka-buka barang milik tuan rumah. Kalau kita bertamu, kita tidak boleh melihat-lihat keadaan di sekitar, itu nggak boleh ya. Kemudian tidak berlama-lama jika tidak dipersilahkan. Bertamu itu maksimalnya 3 hari ya. Karena apa? Biar tidak memberatkan yang punya rumah. Kalau sampai seminggu itu bukan bertamu, tapi itu namanya pindah. Mengucapkan terima kasih dan salam ketika pulang. Hikmah bertamu dengan adab yang baik itu apa saja sih? Hikmah bertamu dengan adab yang baik itu ada banyak sekali ya. Yang pertama yaitu mempererat silaturahmi. Yang kedua disenangi oleh tuan rumah. Yang ketiga mendapat keberkahan. Yang keempat menunjukkan akhlak yang mulia. Jadi kalau bertamu itu kita harus sesuai dengan adabnya. Harus dengan adab yang baik ya. Di sini Ibu akan menceritakan kisah singkat sahabat Nabi yang bertamu dengan adab yang baik. Salah satu contoh sahabat Nabi yang bertamu dengan adab yang baik adalah Abu Hurairah. Suatu hari Abu Hurairah bertamu ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi sedang beristirahat di kamar dan Abu Hurairah tidak ingin mengganggu. Abu Hurairah pun tidak memaksa untuk masuk, tetapi Abu Hurairah menunggu di luar sampai Nabi keluar dari kamar. Ketika Nabi keluar, Abu Hurairah menyambutnya dengan senyum dan mengucapkan salam. Nabi tersenyum dan mengajak Abu Hurairah masuk ke dalam rumah. Itu salah satu kisah sahabat Nabi yang bertamu dengan adab yang baik. Abu Hurairah menunjukkan adab yang baik sebagai tamu, seperti yang pertama tidak mengganggu. Abu Hurairah tidak mengganggu Nabi yang sedang beristirahat. Yang kedua, Abu Hurairah juga mengucapkan salam. Abu Hurairah mengucapkan salam ketika menyambut Nabi.
Oke, mari kita saksikan video tentang adab bertamu. Mudah-mudahan aja Bu Rina suka ya, Ba. Insya Allah. Uma, Abah, ayo. Iya Rara, Iya pelan-pelan sayang ya. sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Rina. Kira-kira lagi pada di rumah nggak ya, Ba? Coba salam sekali lagi Uma. Uma, Abah. Coba Rara aja yang salam. Assalamualaikum. Halo. Astagfirullah, Rara. Abah. Permisi. Assalamualaikum. Rara nggak boleh gitu sayang. Kenapa, Bah? Siapa tahu Bu Rina nggak dengar. Iya, tapi bukan begitu caranya sayang. Ba, mungkin Bu Rina lagi pergi. Ya udah, kita pulang aja yuk. Yuk. Hah? Ya udah deh. Assalamualaikum. Aduh, capek. Duh, Hah? anak abah capek ya. Iya, Mbak, capek. Capek apa? Capek nunggu. Oh gitu. Tapi kan kita yang bertamu, jadi kita yang harus bersabar. Tapi menurut Rara, kalau kita bertamu ke rumah orang, harusnya gimana sih? Oh, tahu dong, Abah. Gini. Gimana? Pertama, salam dulu. Terus yang kedua, ketok pintunya. Ya terus? Yang terakhir, tinggal pamit deh. Gitu kan? Yang Rara sebut sudah betul, tapi masih ada yang harus diutamakan lagi. Dalam agama kita itu ada adab sopan dan santun dalam bertamu. Hah? Ada bertamu? Emang apa aja, Bah? Jadi, saat bertamu itu ada hadisnya, Ra. Minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Oh, Nah, saat bertamu, sebaiknya kita tidak memberi salam lebih dari 3 kali, Ra. jadi salamnya cuma boleh 3 kali ya, Uma? Gak boleh mengetuk-ngetuk pintu dengan keras, karena itu akan mengganggu pemilik rumah. Nah, ingat nggak tadi kamu kayak gimana? Hah? Emang tadi Rara ngapain? Nih, kayak gini nih. Tok. Terus sambil teriak, Bu Rina ada di rumah nggak, Bu? Assalamualaikum, ada paket, Bu. Ingat gak? Itu kamu tadi. Kita sebagai tamu tidak boleh masuk atau duduk sebelum dipersilahkan. Dan yang terakhir, jangan pernah mengintip ke dalam rumah. Jadi gitu sayang, ada bertamu menurut ajaran Islam. Abah, Uma, Rara minta maaf ya. Ternyata kalau bertamu bukan cuma salam, ketok, sama pamit. Iya, nggak apa-apa. Tapi Bah, misalkan kalau ada tamu datang, Uma sama Rara belum pakai jilbab, gimana? Nah, pertanyaan yang bagus, Rara. Gimana ya, Uma ya? Rara tahu. Waktunya kreasi Rara. Ya. Ini lem di sini ditempel syalalala. Potong. Abah. Alhamdulillah. Udah selesai ya, Bang? Alhamdulillah. Hebat kamu anaknya Abah. Mau
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.